Hari Senin, rapat paripurna DPR akhirnya resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sidang rapat paripurna diwarnai debat panas antara Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dengan anggota fraksi Partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Profesor Kader Gasing selaku tim kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bersama saya Siti Hovifah sebagai pembicara pertama yang akan mengulas mosi pada tataran latar belakang dan landasan filosofis. Bersama rekan saya Saudara Irwan sebagai pembicara kedua yang akan mengulas mosi pada tataran landasan yuridis normatif dan fakta empiris. Selanjutnya Saudara Andi Agung Malongi sebagai pembicara ketiga yang akan mengulas mosi pada tataran landasan sosiologis, studi komparatif, dan solusi. Sekian dan terima kasih. Profesor Bagirmanan di dalam bukunya Penegakan Hukum yang Berkeadilan pada halaman 10 mengatakan bahwa dalam pembentukan hukum dan penegakannya dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial yang dimana hukum adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pro yang saya banggakan. Tepat pada 5 Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagad atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law. Istilah Omnibus Law sendiri menurut Black Law Dictionary adalah undang-undang yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pro yang saya banggakan, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Republik Indonesia Reza Yamuri Siregar mengatakan dilatar belakangi beberapa hal, yakni peningkatan daya saing Indonesia yang masih rendah, tingginya angka pengangguran dan ketidakpastian, dan perlambatan ekonomi global. Sehingga dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan penyediaan lapangan kerja dan kemudahan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diharapkan dapat memangkas regulasi penghambat investasi di Indonesia. Di sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pro yang amat saya banggakan, ketika kita menilik mosi perdebatan kita kali ini dalam perspektif filosofis, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 jelas bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah berlandaskan hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban. Namun sungguh sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat, tujuan mulia dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita dengar bersama harus stagnan di pertengahan jalan. Bagaimana tidak, masih banyak materi-materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yang masih kontroversial dan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Adapun muatan-muatan yang masih kontroversial tersebut diantaranya, yang pertama, pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja akan menghapus konsep pertanggungjawaban atau strict liability terhadap kejahatan lingkungan. Yang kedua, terjadinya penghapusan sanksi administrasi bagi pelaku kejahatan lingkungan. Yang ketiga, pelemahan aspek pengawasan dalam penegakan hukum. Yang keempat, pelemahan peran pemerintah daerah karena pemerintah pusatlah yang lebih berperan. Dan yang kelima, berpotensi merampas hak-hak pekerja yang seharusnya dilindungi. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pro yang kami banggakan, dengan beberapa muatan-muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yang sangat kontroversial tersebutlah, maka kami tetap berdiri pada posisi kontra berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan adapun selanjutnya, mosi perdebatan akan dikupas tuntas oleh pembicara kedua dari tim kami dalam landasan yuridis normatif dan fakta empiris. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan pemerasan, bukan hadiah. Sidang Dewan Juri yang kami hormati serta rekan-rekanku dari tim pro yang kami banggakan. Sebelum saya melanjutkan bangunan argumentasi saya, terlebih dahulu saya membilas pernyataan dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dari tim pro.
Pembicara dari tim pro mengatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang seluas-luasnya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun sidang Dewan Juri yang kami hormati, perlu diketahui bahwasanya setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja justru banyak menuai persoalan di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh pembicara pertama kami bahwa disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menuai persoalan mulai dari kebebasan untuk berinvestasi, adanya kerusakan lingkungan, pasal-pasal yang bertentangan, bahkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, menurut manajer kajian kebijakan wahana lingkungan hidup Waldi Wahyu Perdana, Undang-Undang Cipta Kerja mengancam keberlangsungan hutan karena menghapus batas minimum kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Dikutip dari Kompas.com pada tanggal 7 Oktober 2020. Jika diperhatikan hal tersebut, justru harus hutan dilindungi dengan baik dan dilestarikan dengan baik. Sejalan dari itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economy and Finance Eni Sri Hartati mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang begitu besar kepada lembaga pengelola investasi. Padahal, kewenangan yang besar berpotensi dapat memunculkan penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut sejalan dengan peristiwa yang terjadi di Papua mengenai ganti rugi 100.000 per hektar di tanah adat Papua. Hal tersebut dikemukakan oleh Boy Event bahwa konteks kejadian tersebut hampir oleh seluruh masyarakat lain di Indonesia mengalaminya, dilakukan dengan cara kekerasan atau cara iming-iming tipu kesejahteraan karena investasi. Dikutip dari Kompas.com pada tanggal 13 November 2020, ketika kita kaji dengan baik peristiwa tersebut, baru sejalan beberapa hari Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, justru sudah ada pelanggaran bagi pengusaha atau investor itu sendiri dalam penyalahgunaan hutan itu sendiri. Padahal hutan adat Papua harusnya dijaga dan dilestarikan dengan baik. Justru dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan konsep pertanggungjawaban, bahkan melemahkan sanksi administrasi. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Asminawati, Direktur YLBHI mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menghapus konsep pertanggungjawaban terhadap kejahatan lingkungan serta pelemahan sanksi administrasi terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja justru memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, lanjut daripada itu, pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bermasalah karena akan memudahkan izin bagi tenaga kerja asing untuk direkrut. Artinya, justru dalam hal ini memberikan kemudahan bagi TKA sehingga TKA di Indonesia akan meningkat. Pun di pasal 61 mengatur bahwa berakhirnya perjanjian kerja jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha. Artinya sidang Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya hal tersebut, maka pengusaha dinilai untuk melakukan kesenangan dan mem-PHK di sewaktu-waktu yang akan dilakukan oleh pengusaha. Artinya akan melanggar hak asasi manusia bagi para pekerja dan buruh itu sendiri. Pun sidang Dewan Juri yang terhormat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 huruf G, itu harus dilaksanakan dengan sistem keterbukaan. Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Fajri Nur Syamsi, mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal mengabaikan ruang demokrasi. Alasannya adalah undang-undang dan risalah rapat tidak pernah disampaikan ke publik. Artinya sidang Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut melihat bahwa pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja itu mengasihkan nama demokrasi, dan sejatinya Indonesia adalah negara demokrasi oleh rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sendiri, terkhusus bagi DPR. Pun dikaji lebih mendalam tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 huruf D, yaitu yang unsur dapat dilaksanakan harusnya memperhatikan secara baik mulai dari landasan filosofi, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Undang-Undang Cipta Kerja cacat dari landasan sosiologis, karena setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat tidak menerima dan melihat persoalan yang begitu banyak, sehingga hal tersebut mendasarkan kami untuk ketidaksetujuan kami pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim pro yang amat kami banggakan, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra untuk mengulas musim perdebatan kita kali ini pada landasan sosiologis, studi komparatif, dan solusi.
Namun sebelum memasuki pada dialektika yang objektif, izinkanlah kami untuk meluruskan miskonsepsi serta kekeliruan berpikir yang coba dipertahankan sedari tadi oleh rekan-rekan dari tim pro. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi rekan-rekan tim pro terus saja mengagung-agungkan keadilan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas. Namun, sidang Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menilik secara komprehensif berkaitan dengan muatan-muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa pasal yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat berpotensi merenggut daripada hak-hak para pekerja, yakni pada pasal 42 berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja asing, pasal 61 berkaitan dengan kontrak kerja yang menjadi wewenang daripada pemilik usaha. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim pro yang amat kami banggakan, masuki pada tatanan ranah argumentasi kami. Ketika kita menilik musik perdebatan pada landasan sosiologis, menurut Munir Fuandi SHMH dalam bukunya Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum Masyarakat pada halaman 75 menyatakan bahwasanya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia itu sendiri. Yang artinya apa? Bahwasanya hukum harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Pun Dewan Juri yang terhormat, kehadiran daripada Undang-Undang Cipta Kerja pun kita harapkan bersama-sama bisa mengakomodir semua hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Dewan Juri yang terhormat pun ketika kita menggunakan ilmu perbandingan ketatanegaraan, maka jelas bahwasanya sudah banyak negara yang telah menerapkan adanya sistem Omnibus Law dalam sistem peraturannya, yakni ada negara Amerika, negara Selandia Baru, Australia, dan Turki. Namun dalam proses pembentukan Omnibus Law dalam sistem Indonesia sendiri itu cenderung tertutup dan dilaksanakan pembahasannya di tengah pada masa pandemi COVID-19, yang artinya apa? Keterlibatan publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dikatakan tidak optimal. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa asas. Salah satunya adalah asas keterbukaan. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim pro yang amat kami banggakan, dengan landasan-landasan tersebutlah kami dari tim kontra tetap bersikukuh menolak mosi perdebatan kita kali ini. Adapun solusinya yakni adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan muatan-muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berpotensi merenggut daripada hak-hak daripada pekerja yang telah diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.